Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa kembali. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Oke, silahkan jawab pertanyaan Bu Azizah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Jawabannya ahlan bika. Selamat datang juga. Pinter. Kedua, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah, saya sehat. Oke, mada darsunal an? Apa pelajaran kita sekarang? Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Pelajaran kita sekarang adalah bahasa Arab. Nah, anak-anak, 3 ungkapan tadi bisa kalian pelajari lagi di video yang sudah Bu Aziza share di YouTube Bu Aziza YS ya. Silakan dibuka lagi kalau lupa. Biar nggak lupa, kalian praktekkan di rumah bersama keluarga. Fahim tuh? Fahimna. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, hayya nabda di rosatana bikiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ketika Bu Aziza menyebutkan ayyuhat talamid, artinya wahai anak-anak. Oke. Ayyuhat talamid, al-an sanadrus ad-darsul khamis an afrodul usrati. Sekarang kita akan belajar di bab 5 yaitu tentang afrodul usrati, anggota keluarga. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 58. Oke. Nanti di bab ini kita tidak hanya belajar tentang anggota keluarga saja, tapi kita juga belajar tentang kaedah bahasa, tentang isim mufrad. Ini sudah Bu Aziza ajari di semester 1. Nanti kita akan membahas lagi ya. Yang kedua, kita akan juga belajar huruf jar atau harfun jar, atau artinya adalah kata depan. Lalu yang ketiga, kaidah bahasanya dorf makan. Dorf makan artinya adalah keterangan tempat. Tuh ya. Oke, di papan tulis ini terdapat foto keluarga besar. Foto afrodul usrah. Foto anggota keluarga. Hari ini Ana dan Hulwa mau memperkenalkan anggota keluarga kita, atau dalam bahasa Arab afrodul usrati. Ada kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi, saudara, dan adik. Nah, kita lihat kosakata dalam bahasa Arabnya yuk. Nanti dipraktekkan di rumah ya. Oke. Kakek menikah dengan nenek. Kakek dalam bahasa Arab adalah jaddun. Nenek dalam bahasa Arab adalah jaddatun. Ada tunnya di belakang ya. Ingat, ini adalah perempuan. Jaddatun. Lalu kakek dan nenek mempunyai 3 anak, yaitu ayah atau bahasa Arabnya abun. Anak yang kedua adalah paman. Paman dalam bahasa Arab adalah ammun. Lalu anak yang ketiga adalah bibi, yaitu ammatun. Nah, paman dan bibi hampir sama, ammun dan ammatun. Tinggal ditambahin tun untuk yang bibi ya, perempuan. Oke, lalu ayah menikah dengan ibu. Ibu dalam bahasa Arab adalah ummun atau ummi ya, boleh. Ummi itu adalah ibuku ya, ummun. Ayah dan ibu mempunyai 4 anak. Ada anak laki-laki atau dalam bahasa Arab adalah ibnun. Yang kedua, ada anak perempuan atau dalam bahasa Arab bintun. Anak yang ketiga, adik perempuan atau dalam bahasa Arab ukhtun shaghiratun. Yang terakhir ada adik laki-laki atau dalam bahasa Arab adalah akhun shaghirun. Nah, bisa dilihat di sini bedanya ya. Banyakan yang perempuan itu ada tambahan tunnya di belakang. Jaddatun, ammatun, bintun.
Ukhtun shaghiratun. Ukhtun shaghiratun itu maksudnya adalah saudara kecil ya, saudara perempuan kecil. Kalau akhun shaghirun, saudara laki-laki kecil gitu ya. Nah, kecuali ibu ya, ibu itu khusus ummun, tidak ada tunnya di belakang ya. Gitu bedainnya ya. Fahim tuh? Fahim. Nah. Oke, sekarang kita masuk ke kaidah bahasa. Masih ingat dengan isim mufrad? Ini sudah pernah Bu Aiza bahas di bab 1 semester 1 ya. Silakan dibuka bukunya halaman 64. Jangan pusing lihat tulisannya, jangan risau lihat tulisannya. Yuk Bu Aziza bantu. Isim mufrad adalah kata benda yang berjumlah satu atau tunggal. Jadi, benda ini berjumlah satu. Benda ini bisa berjenis muzakkar atau laki-laki maupun berjenis muannas atau perempuan. Nah, kita lihat contoh berikut ya. Satu buku tulis itu adalah kurrosatun. Kurrosatun itu artinya satu buku tulis. Kurrosatun berjenis perempuan. Kenapa? Karena di belakang kata bahasa Arab ada tun. Kurrosatun. Jadi jenisnya adalah perempuan dan ini berjumlah satu. Lalu ada kolamun, artinya satu pulpen. Dia berjenis laki-laki atau mudzakkar. Kenapa? Karena di belakang kolamun tidak ada huruf tun. Jadi bukan kolamun tun, tapi kolamun. Jadi dia berjenis laki-laki ya. Nah, anak-anak, buku tulis dan pulpen ini itu masih bersifat umum atau belum jelas yang mana yang ditunjuk. Nah, ada catatannya. Jika ada tambahan alif lam di depan kata, berarti kata tersebut sudah jelas ya yang ditunjuk. Tapi kalau tidak ada alif lamnya di depan kata, berarti kata tersebut belum jelas atau bersifat umum. Contohnya, jangan bingung ya, Bu Aziza bantuin. Satu buku tulis ini, nih sudah ditunjuk ya, satu buku tulis ini. Bahasa Arabnya tinggal tambahin alif lam di depan kata. Al-Qurrasatu. Satu buku tulis ini atau satu buku tulis itu. Nah, ini berjenis perempuan. Sama ya, karena belakangnya ada tu. Lalu contoh yang kedua. Al-Qalamu. Artinya adalah satu pulpen ini atau satu pulpen itu. Dia berjenis muzakkar atau laki-laki ya. Nah, kelihatan kan bedanya? Yang di atas ini belum jelas apakah buku tulis yang ada di sekolah atau buku tulis yang ada di toko, belum jelas. Tapi kalau yang bawah sudah jelas, Al-Qurrasatu, buku tulis yang ini nih, buku tulis yang itu tuh, gitu ya. Nah, sama seperti pulpen, kolamun belum jelas karena dia tidak ada alif lam di depannya. Jadi, yang dimaksud pulpennya Ahmad atau pulpennya Zaki atau pulpennya Rena. Nah, kalau ditambahkan alif lam di depan kata al-qalamu, jadi sudah jelas yang dimaksud pulpen yang ini nih. Pulpennya si Aisyah gitu ya. Fahim tuh? Fahim. Nah, intinya tinggal ditambahkan alif lam di depan. Ingat ya, ada alif lam di depan berarti sudah jelas artinya. Oke. Kaidah bahasa yang kedua yaitu adalah huruf jar atau harful jar. Artinya, harful jar itu adalah kata depan sebuah benda. Yang pertama ada min dari. Ila artinya ke. An artinya tentang. Ala artinya di atas. Fi artinya di dalam. Bi artinya dengan. Li artinya milik atau untuk. Indah artinya milik. Ini hampir sama ya, li dan indah. Nah, ini adalah sebuah kata depan. Min, ila, an, ala, fi, bi, li, indah. Ini mudah sekali untuk dihafalkan. Jadi, jangan lupa dipraktekkan di rumah ya. Contohnya, Abun min Jakarta. Abun artinya ayah. Min artinya dari. Jakarta adalah sebuah nama. Jakarta. Abun min Jakarta. Ayah dari Jakarta. Paham ya? Paham. Oke, sekarang kita masuk ke dzarf makan.
Kalau tadi huruf jar adalah kata depan, dzarf makan adalah keterangan tempat. Contohnya, tahta di bawah, fauqa di atas, amama di depan, waro'a di belakang, janibah di samping, khorijah di luar, dakhilah di dalam, haula di antara. Coba diikuti di rumah. Tahta di bawah, fauqa di atas, amama di depan, waro'a di belakang, janibah di samping, khorijah di luar, dakhilah di dalam, haula di antara. Nah, nanti misalnya Bu Aziza kasih soal. Ma lughatul arabiyyah min? Buku di luar. Nah, arti bahasa Arabnya adalah buku itu kan kitabun. Kitabun kharija. Gitu ya. Kitabun kharij. Gitu. Jadi ini adalah keterangan tempat, ada di bawah, ada di atas, ada di depan, ada di belakang, di samping, di luar, di dalam atau di antara. Ini disebut dzarf makan, ya. Oke. Yuk coba bantu Ana untuk menjawab kuis berikut. Kira-kira di foto ini yang ditanyakan yang kasih bulat ini siapa ya? Man huwa? Man artinya siapa? Huwa artinya dia laki-laki. Man huwa? Siapa dia laki-laki? Mumtazah. Dia laki-laki adalah ayah. Huwa abun. Nanti kalau ada pertanyaan man huwa, berarti huwanya ini diulangi di depannya ya. Untuk menjawab. Huwa abun. Dia laki-laki adalah ayah. Pintar. Selanjutnya. Aina kitabun? Di mana buku? Coba lihat di mana buku. Apakah di depan papan tulis? Lah, tidak. Apakah di depan penggaris? Lah, tidak. Buku ada di atas meja. Naam, sahih. Kitabun alal maktabi. Buku di atas meja. Ala tadi di atas ya. Ini termasuk harful jar ya. Kitabun alal maktabi. Buku di atas meja. Oke, sekarang yang ketiga. Manakah kata yang sudah jelas ditunjuk? Coba yang pertama. Yang sudah jelas ditunjuk madrasatun atau al-madrasatu? Sahih. Al-madrasatu. Artinya sekolah ini atau sekolah itu. Jadi dia sudah jelas karena ada alif lam di depan. Al-madrasatu itu sudah jelas. Sekolah yang ditunjuk. Sekolah ini atau sekolah itu. Terus yang kedua. Yang sudah jelas ditunjuk ustazun atau al-ustazu. Oke, sahih. Al-ustadu. Artinya ustadz yang ini atau ustadz yang itu sudah jelas. Gitu ya cara memilih mana yang sudah jelas ditunjuk. Kalau madrasatun atau ustadzun itu belum jelas. Sekolah mana yang ditunjuk atau guru yang mana yang ditunjuk gitu. Tapi kalau udah ada alif lam di depan itu sudah jelas ya. Oke. Alhamdulillah kalian sudah bisa menjawab dengan benar. Nah, anak-anak, ayuhat talamid, syukron kasiron ala timamikum. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat ya. Tetap semangat belajar di rumah, kalian pasti bisa. Bahasa Arab itu istimewa. Hai anak tatim di Rosatana Mikirat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi